Setelah menghebohkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir terkait Pertamax oplosan dalam kasus korupsi Pertamina, Kejaksaan Agung muncul kembali dan memastikan produk bahan bakar minyak Pertamina yang dipasarkan saat ini sudah sesuai dengan standar. Masyarakat diminta tidak khawatir membeli BBM di Pertamina, mengingat kasus oplos terjadi di tahun 2018 hingga 2023. Jaksa Agung Saniter Burhanuddin bilang BBM yang diproduksi pada tahun 2018 hingga 2023 sudah tidak lagi beredar. Bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik ke masyarakat. Untuk jangan ragu, ya, melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu, bukan iklan. Tak hanya soal kualitas BBM, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Alusius Mantiri bilang, kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina 2018 hingga 2023 juga menjadi momentum bersih-bersih dalam tata kelola dan distribusi di Pertamina. Simon juga bilang Pertamina akan mengumpulkan data uji bahan bakar dari Lemigas pada periode tersebut. Momentum ini juga menjadi momentum bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir akan mereview total Pertamina akibat kasus korupsi tersebut. Erick bilang review total dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN itu. Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Lalu mampukah ajang bersih-bersih Pertamina mengembalikan kepercayaan publik? Tim Liputan, Kompas TV. Setelah mengebohkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir terkait dengan Pertamax, Kejaksaan Agung bilang produk bahan bakar minyak Pertamina yang dipasarkan saat ini sudah sesuai dengan standar. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi momentum bersih-bersih Pertamina. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, Pak Muhammad Mufti Mubarok. Selamat pagi, Pak Mufti. Pagi. Ya, kemudian ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Pak Sarmuji. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sarmuji. Pak Sarmuji masih di mute. Selamat pagi. Oke, kemudian ada pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia Center, sudah ada Pak Heri Gunawan. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Listi. Oke, saya mau ke Pak Mufti dulu. Pak Mufti, ini kan kalau kita lihat ya, setelah kemarin masyarakat begitu resah dengan dugaan korupsi di Pertamina. Jaksa Agung kemudian sempat mengatakan kemarin, BBM Pertamina ini sudah sesuai dengan standar. Tanggapan BPKN sendiri soal pernyataan Jaksa Agung? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama BPKN tentu yang paling utama adalah melindungi konsumen kan gitu. Dan kedua, kami sudah mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah memanggil Dirut Pertamina dan sudah kami lakukan, dan hasilnya memang menurut keterangan dari manajemen Pertamina memang sesuai dengan prosedur dan tidak ada sesuatu yang berubah dari kondisi Pertamax maupun Pertalite kan gitu. Jadi ini satu penjelasan yang saya kira kita sudah tanya dari beberapa sumber, dari beberapa sudut, tentu penjelasan itu
meyakinkan kami bahwa secara administrasi, ini administrasi kan gitu baru kita lihat dan kami merasa yakin bahwa ada upaya-upaya dari Pertamina untuk bisa memberikan klarifikasi yang jelas dan tidak menimbulkan dampak di masyarakat kan gitu. Dan yang kedua tentu kami hari ini akan ke Pelumpang untuk melakukan pengecekan langsung. Kami minta data dari tahun 2018 sampai 2023, bagaimana kemudian proses itu dilakukan dan sampai hari ini yang terjadi bagaimana kan gitu. Itu penting karena dia meyakinkan kami dan kami lanjut akan turun ke beberapa SPBU untuk melihat bagaimana kemudian proses ini BPOM Pertamina ini melakukan di lapangan yang akan sampai dihilirisasi kan gitu, di terakhirnya bagaimana kan gitu, sehingga kita punya data-data yang lengkap dan kita juga akan minta uji lab ini dilakukan serentak untuk setiap SPBU sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk hari ini kan gitu. Tapi untuk yang tahun-tahun lalu tentu kita ingin data dari bagaimana bed-bed yang produksi itu supaya kami juga yakin kan jangan sampai sekarang beres tetapi yang tahun-tahun lalu belum beres kan gitu. Itu catatan kita sebagai konsumen tentu kita ingin lebih komprehensif lagi melihat langsung bagaimana terjadinya proses yang dalam tanda kutip apa itu blended, apa itu oplosan dan sebagainya kita saksikan langsung biar kami yakin dan ini sesungguhnya kita sebagai perwakilan konsumen meyakinkan kita sendiri dan kemudian konsumen supaya tidak ragu lagi terhadap produk dari Pertamina itu kan gitu. Jadi rencananya memang BPKN sendiri akan mendatangi Pelumpang gitu ya untuk melakukan pengecekan, termasuk juga pengecekan secara random ya terhadap SPBU. Apakah nanti hasilnya akan diumumkan secara transparan kepada publik? Ya, tugas kami tentu sebagai amanat undang-undang adalah memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah, kepada pelaku usaha dan ini akan kita lakukan rekomendasi resmi kami kepada pemerintah atau tentu kepada Pertamina kan gitu. Setelah temuan kami nanti sore kami uji langsung di kilang dan kemudian seluruh SPBU juga beberapa sampling kita untuk bisa langsung menyaksikan bagaimana Pertamina memberikan klarifikasi dan memberikan spesifikasi yang selama ini disangka oleh konsumen gitu karena memang konsumen sekarang ini resah dan kemudian tentu beralih kepada SPBU yang lain. Ini saya lihat di pantauan kami hari kemarin sepi sekali kan gitu Pertamina. Ini kan masih ada tendensi bahwa sentimen negatif masih terjadi di Pertamina itu. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, yang sudah dilakukan oleh Pertamina apakah sudah tepat saat ini dan kemudian Kejaksaan Agung juga sudah mengatakan kemudian jangan meninggalkan Pertamina begitu. Apakah yang jadi pertanyaan sekarang begini, apakah yang sudah dilakukan saat ini sudah cukup untuk kemudian bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat? Ya, ini memang sesuatu yang tidak mudah ya. Masyarakat sudah terlanjur menelan mentah-mentah kata oplosan. Jadi ada dua diksi yang berkembang kemarin. Pertama adalah kata oplosan, yang kedua adalah kata blending. Dua hal itu ya meresahkan sekali buat masyarakat. Oplosan bahkan cenderung sudah pasti negatif kalau oplosan. Kalau blending, masyarakat masih bingung. Ini blending, ini maknanya sama dengan oplosan atau makna yang lain. Betul. Dan kalau secara teknis, blending itu memang memiliki makna yang lain dibandingkan dengan oplosan. Karena blending itu sesuatu yang normal, sesuatu yang selama ini terjadi dan bukan untuk menghibuli masyarakat, tetapi secara teknis memang itu dimungkinkan untuk menjaga spesifikasi BBM tertentu. Nah, ini yang masih perlu terus dijelaskan kepada masyarakat bahwa Pertamina tidak melakukan oplosan. Ini yang perlu diyakinkan kepada masyarakat dan Kejaksaan Agung sudah melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya. Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa BBM yang beredar hari ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Itu tentu saja sesuatu yang menggembirakan, tetapi itu belum cukup untuk meyakinkan masyarakat yang sudah terlanjur menelan mentah-mentah kata oplosan. Nah, kalau memungkinkan, BPKN sebaiknya memang sebagai usaha untuk meyakinkan konsumen, kalau diperlukan membuat tim independen. Yang tim independen itu
itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa hasilnya memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan Pertamina mesti support itu seandainya BPKN membentuk tim independen, barangkali melibatkan pakar atau yang lain-lain, silahkan saja. Tetapi ini diperlukan agar masyarakat yakin, oh benar, memang produk yang sudah beredar di masyarakat itu produk yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Oke, bagaimana Pak Mufti soal usulan dari Pasar Muji? Apakah nanti akan dicoba untuk dikaji, untuk bisa direalisasi begitu, untuk bisa kembali secara perlahan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina? Kami sangat setuju dengan tadi Bapak Sarmuji, anggota Dewan kita yang terhormat. Tentu ini sebuah upaya-upaya terakhir, jadi kita secara lapangan, kemudian data, fakta, dan sebagainya dari tim BPKN sudah bisa kemudian dalam tanda kutip menyimpulkan apa yang terjadi, tetapi kami juga perlu melakukan langkah-langkah mitigasi kan gitu. Artinya dengan membentuk katakanlah seperti satgas atau apa yang terkait dengan itu, dan kami akan melibatkan seluruh stakeholder kita karena harus banyak pakar, banyak praktisi yang memang harus kita libatkan, dan ini kami akan bentuk mudah-mudahan cepat, dan itu akan menjadi bukti bahwa mewakili konsumen seluruh Indonesia, mewakili dari unsur akademisi, mewakili dari unsur pemerintah dan sebagainya. Tentu ada 5 unsur yang dari masyarakat juga kita libatkan, dari media dan sebagainya. Dengan kesimpulan kami ini kemudian kesimpulan yang memang benar-benar berdasarkan fakta dan komprehensif dari semua pihak kan gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang ragu dari kita, itu barangkali ide yang luar biasa, dan kami akan sambut langsung karena Komisi 6 Bapak Sarmuji ini adalah mitra kami, sehingga kami ini merupakan satu bentuk koordinasi yang luar biasa, dan insya Allah hari ini kita lakukan hal-hal seperti itu. Oke, ada usulan BPKN kemudian membentuk tim independen untuk kemudian bisa menyelidiki bersama dengan pakar begitu ya, kalau memang, dan juga memastikan bahwa BBM yang beredar di pasaran di Pertamina, khususnya dari Pertamina ini memang sudah sesuai dengan standar seperti yang sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung dan juga Pertamina. Bahkan kalau kita lihat Direktur Utama PT Pertamina sendiri sudah mengatakan bahwa kalau memang ada keluhan, silahkan adukan ke Pertamina begitu ya, dengan secara terbuka. Pertamina sudah mengatakan seperti itu. Kalau dari Direktur Next Indonesia Center Pak Heri sendiri, kita tahu ini oke lah, Pertamina sedang berupaya untuk mengembalikan reputasinya kembali sebagai BUMN plat merah begitu ya. Tapi kemudian yang kita lihat juga angka dugaan korupsi Pertamina yang dirilis Kejagung ini kan fantastis sekali ya Pak Heri ya. Nah, bagaimana ini kemudian supaya reputasi Pertamina dan juga anak-anak perusahaan Pertamina bisa kembali lagi? Iya. Terima kasih Mbak Adisti. Gini Mbak, yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung itu bahwa kita ingin seperti gini, pemberantasan korupsi adalah bagus. Dan kita pasti semua mendukung pemberantasan korupsi. Tapi yang kami khawatirkan, atau minimal saya khawatirkan, yang selalu terjadi adalah efek selebrasi. Efek selebrasi dari aparat penegak hukum yang cenderung berlebihan. Misalnya gini, pada kasus ini mohon maaf ya, ini kan pasti perlu diuji loh. Jangan-jangan antara potensi kerugian negara dengan potensi kerugian ekonomi. Kalau kerugian ekonomi kan diantaranya opportunity loss. Nah, artinya bukannya kerugian negara. Nah, ini saya khawatir bercampur baur. Contohnya yang paling gampang tuh gini, di depan mah. Kejaksaan Agung bilang dalam rinciannya itu bahwa ada dana kompensasi 194 triliun yang berpotensi menjadi kerugian negara pada tahun 2023. Saya, Mbak, sebagai di lembaga riset, itu kita cari dokumen resminya di Pertamina dari sumber yang resmi, dari website segala macam, juga dari media, dan akhirnya kita menemukan ternyata yang namanya dana kompensasi Pertamina tahun 2023 itu 7,2 miliar dolar. Kalau kita kalikan 16.000 aja per dolar, 16.000 itu kan 2024 sebenarnya. Udahlah kita anggap 16.000 misalnya. Itu cuma 115 triliun, Wah. Lalu siapa yang nombokin kerugian negara itu misalnya gitu? Kan dibilang 196 menurut versinya Kejaksaan Agung itu. Dari total 194, 126 adalah dana kompensasi. Oke, tampaknya kita mengalami gangguan sinyal.
dengan Pak Heri begitu ya. Tadi juga sempat Pak Heri mengatakan soal dana kompensasi, setahu saya nilainya tahun 2023 yang diterima Pertamina sekitar 115 triliun atau setara dengan 7,19 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kemudian versi Kejagung, kerugian dana kompensasi dari kasus korupsi BBM ini sekitar 126 triliun rupiah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan kita bersama begitu ya, dana kompensasi ini bagaimana begitu. Nah, kalau dari Pak Sarmuji atau dari BPKN begitu ya, ke Pak Sarmuji dulu deh. Pak Sarmuji, Ya. soal dana kompensasi ini begitu kan, bagaimana ini soal dana kompensasi yang memang bisa bisa diterima lah ibaratnya kepada masyarakat yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, misalkan beli 10 liter gratis 2 liter gitu. Apakah ini juga perlu dilakukan atau seperti apa? Ya, kalau itu nanti tinggal apakah yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung itu terbukti atau tidak, dan itu pasti ada mekanisme. Kalau sampai ke kompensasi terhadap konsumen itu ada urusannya sendiri, itu ada class action dan sebagainya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Heri tadi memang harus hati-hati ya. Kejaksaan juga harus hati-hati dalam menyampaikan tentang kerugian negara. Karena untuk menyatakan tentang kerugian negara itu sebenarnya wilayahnya BPK sebagai auditor negara. Oke. Di Kejaksaan Agung menyampaikan harus melibatkan BPK untuk menghitung kerugian negara. Ya, jadi kita juga ingin penegakan hukum kita itu betul-betul valid, lalu juga menghitung dampak-dampak sosialnya sebelum sesuatunya itu diumumkan kepada publik. Oke, kalau dari Pak Mufti sendiri bagaimana soal dana kompensasi? Apakah memang setuju juga harus memang melibatkan BPK soal perhitungan kerugian negara, potensi kerugian negara dalam kasus ini? Kan kita tahu juga kasus Pertamina ini cukup mengejutkan ya, dengan nominal yang sangat fantastis, Pak Mufti. Ya, mewakili konsumen tentu dalam konteks antras atau ketidakpercayaan terhadap Pertamina ini tentu harus diantisipasi kan gitu. Tidak hanya dari sisi material tadi yang disampaikan, tetapi secara imaterial pun, artinya dalam konteks ini tentu Pertamina harus langkah-langkah taktis kan gitu, karena betapapun pilihan dari konsumen ini cukup banyak kan gitu. Artinya mereka bisa beralih dan kemudian ini dalam waktu seminggu atau 10 hari ini memang sangat sepi Pertamina kan gitu. Maka harapan kami mewakili konsumen tentu mungkin barangkali ada diskon, ada voucher, atau ada bonus-bonus yang bisa dilakukan, atau penurunan harga bila perlu kan gitu, juga nggak ada masalah, karena memang masyarakat atau konsumen kita itu berharap sesuai dengan spek yang diharapkan, tetapi faktanya kan banyak hal yang mereka rasakan kan gitu. Itu yang barangkali menjadi catatan kita. Mohon Pertamina untuk bisa memberikan satu semangat kepada konsumen kita untuk bisa percaya kembali kan gitu ya. Tentu konsumen kita itu paling suka dengan satu diskon atau bonus atau dengan penurunan harga, itu penting kan gitu, karena bukan karena kasus ini tetapi bahwa keuntungan Pertamina ini kan cukup besar kan gitu. Artinya dari sisi harga kita cek dengan Malaysia cukup jauh kan gitu, dan tentu berharap adalah sedikit penurunan meskipun Rp500, dan itu sangat berarti bagi konsumen karena memang sangat diharapkan. Ini kan terlalu mahal. Pertama kita ini 12.900 itu sesungguhnya bagi menengah ke atas saja cukup, tetapi kan ini keterpaksaan membeli Pertamax ini, sehingga mestinya mereka masih beralap Pertalite, sebelumnya masih beralap premium, apa itu yang sebelumnya lebih murah 6.500, 10.000 dan 12.900. Ini sesungguhnya pilihan-pilihan yang mestinya ada kan gitu, orang bisa memilih, tetapi kan kemudian sekarang kalau beli Pertalite antri, beli Pertamax tidak antri, ya tentu ini teknik marketing lah di Pertamina bagaimana meyakinkan kembali dari konsumen dan rakyat Indonesia biar percaya dalam waktu yang cepat ini. Itu kan kira-kira solusi. Tetapi tadi Pak Sarmuji menyampaikan dengan mekanisme hukum, tentu kita juga ingin mekanisme yang lebih manusiawi kan gitu. Artinya biar rame dan tentu kepercayaan lebih penting dari segala-galanya. Oke, Pak Heri silakan dilanjutkan soal dana kompensasi ini. Kalau tadi menurut Pak Sarmuji kalau soal dana kompensasi ini cukup berhati-hatilah.
kemudian ayolah gandeng juga lah BPK. Soal potensi kerugian negara, potensi juga kerugian yang diderita oleh masyarakat, begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Saya hanya melihat ini Mbak Disti, ini karena ada efek selebrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dia ingin memperlihatkan bahwa mereka itu sedang bekerja dengan baik dalam konteks pemberantasan korupsi. Kita dukung sampai di situ. Tapi hati-hati gitu, efek selebrasinya jangan sampai menimbulkan ekses yang tidak baik. Ekses yang tidak baik misalkan dari konflik soal oplosan dari itu segala macam gitu ya. Nah, itu ada lembaga yang lebih punya otoritas ngomong soal itu. Misalnya apa? Lemigas. Lemigas ini kan regulator. Dia balai besar pengujian minyak dan gas bumi gitu. Nah, seharusnya yang lebih punya otoritas untuk menyatakan bahwa produk ini, produk migas sesuai standar atau tidak, itu adalah Lemigas. Nah, begitupun dengan soal dana kompensasi tadi. Jadi dari mana dana kompensasi yang dilaporkan, yang diterima dari Kementerian Keuangan itu sekitar, kalau laporannya Pertamina itu mata uangnya dia pakai dolar tuh ya, itu 7,2 miliar dolar yang kalau kita kalikan dengan 16.000 hanya 115 triliun. Tapi kemudian diumumkan menjadi 124 triliun. Loh, atau 126 triliun. Pertanyaannya siapa yang nombokin di sini gitu loh. Enggak, saya khawatir ini karena efek selebrasi ini selain memberikan akses yang tidak baik bagi bagi institusi, padahal tentu apalagi ini yang melakukan adalah oknum di subholding Pertamina, bukan Pertamina Persero. Ini kan hal-hal yang ini entitasnya aja udah berbeda gitu ya. Ada Pertamina Persero, ada subholding gitu kan, PT Pertamina Patraniaga, ada Pertamina International Shipping, ada PT Pertamina Kilang Internasional. Nah, ini kan akhirnya terkena semua Pertamina nih. Satu terkena semua Pertamina, kemudian juga terkena eksesnya ke produknya, kemudian juga dana kompensasi yang berlebihan itu. Nah, ini aja saya berharap bahwa ke depan ini jangan sampai ada efek selebrasi yang berpotensi merugikan yang memberikan akses negatif terhadap kasus yang terhadap reputasi lah ya. Reputasi orang yang lagi diperiksa yang kita juga harus tahu bahwa mereka juga harus bisa jadi bukan karena lembaganya tapi juga karena orangnya, juga kepada lembaga Kejaksaan Agung, Mbak. Jangan sampai kayak kemarin kasus Timah 300 triliun. Akhirnya apa? Ya kan jadi ternyata itu kan potensi kerugian ekonomi. Ada opportunity loss. Oke. Nah, itu Mbak. Pak Heri, karena tadi Anda sudah menyinggung soal bagaimana Patraniaga, International Shipping, Kilang Internasional. Kita tahu dalam kasus ini diduga juga melibatkan 3 subholding ini ya. Patraniaga, kemudian International Shipping, Kilang Internasional. Kemudian sepertinya dalam tanda kutip ada dugaan begitu ya, ada orkestrasi nih di dalam holding ini.